Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Mayasari, NPM A1A0 21083, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 1C. Di sini saya akan memaparkan tentang sumber hukum Islam dalam Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, mendapat pahala saat membacanya. Yang ketiga, sebagai penopang hidup. Yang keempat, Al-Quran adalah sebuah mukjizat. Yang kelima, Al-Quran mudah untuk dihafal. 3 keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan syafaat. Yang kedua, dapat menuntun ke jalan yang lurus dan benar. Yang ketiga, dapat menghafalkannya. Yang keempat, menjadi salah satu penolong di hari akhir nanti. Dan yang kelima, dapat menenteramkan hati. 4 bukti bahwa adanya Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran membuat hati damai. Terdapat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. 2. Air laut tidak saling bercampur. 3. Bumi dilapisi oleh atmosfer sebanyak 7 lapis untuk melindungi bumi. Yang kelima yaitu pengertian as-sunnah. As-sunnah adalah tafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realitis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengajaran Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. Yang keenam yaitu fungsi as-sunnah. Yang pertama, sebagai penguat atau takkid atas apa yang dibawa oleh Al-Quran. Yang kedua, sebagai sumber yang menetapkan atau musbita dan memunculkan musya, yaitu hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, sebagai penjelas atau tabyin atas apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, dan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Yang ketujuh yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Yang kedelapan yaitu fungsi ijtihad. 1. Sebagai tempat untuk mendapatkan suatu solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang kedua, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan.